Nah kemarin di debat kandidat kita juga sempat viral itu ngelihat Degaja mempertanyakan soal Piala Dunia U20. Piala Jamiat Kelahiran 81 kita pemain dari Bali. Apakah saudara mengikuti arahan presiden atau mengikuti arahan ketua umum? Pasangan Koster Giri akan patuh kepada kebijakan pemerintah pusat. Ibu Mega sudah meletakkan bagaimana berpolitik ini kokoh. Bola Israel, saya tidak menolak tim Itu Israel. sebuah pembangkangan dan sebuah subordinasi. Kementerian termasuk PSSI adalah peluang-peluang umpama co-host. Nah, tapi emang menyedihkan itu soal Piala Dunia? Ini triggernya ada di Pak Wayan Koster. Kurang dari 2 bulan lagi, sudah di depan mata. Jadi buat saya itu tragis, kejam buat mereka. Mau dibikin lapangan terbang. Ngamuk saya panggil. Di grup WA semua kepala desa untuk tidak hadir di acara Pak Jokowi. Nah kemarin di debat kandidat kita juga sempat viral itu ngelihat Degaja mempertanyakan soal Piala Dunia U20. Betul. Memang Degaja suka sepak bola atau gimana sih ceritanya? Coba. Iya. Jangan salah, kita pemain bro. Serius? Pemain tambang apa Piala pemain sepak bola? Piala Jamiat Kelahiran 81 kita pemain dari Bali bro. Ya. Piala Jamiat tahun Kelahiran 81 waktu SD kita main berangkat kelas 6 berangkat itu wakilin Bali. Posisi bek kiri. Terus di SMP posisi striker di Malang, di kampus Pomda Malang, wakilin Malang di mahasiswa, karena olahraga mahasiswa Malang, kita kiper. Oh bayangin, dalam satu orang pernah mengisi 3 posisi. Menurut Paslon 2, ini menyangkut hubungan antara daerah dan pusat. Nah, jika presiden selaku pemerintah pusat mengambil keputusan sebuah program kebijakan atau keputusan yang meminta saudara untuk melaksanakan, sementara ketua umum partai politik dari Paslon 2 justru memintakan untuk menentangnya. Bagaimana sikap saudara? Apakah saudara mengikuti arahan presiden atau mengikuti arahan ketua umum? Kalau sudah ada keputusan yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kami pasangan Koster Giri akan patuh kepada kebijakan pemerintah pusat untuk melaksanakannya di daerah. Serangan bertubi-tubi di media sosial terhadap Ganjar dan Wayan Koster, 2 kepala daerah kader PDIP, gara-gara menyuarakan protes menolak timnas Israel yang berbuntut dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Setelah serangan netizen ini, PDIP kini sibuk mengklarifikasi. Saat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menjelaskan apa alasan Ganjar dan Wayan Koster menolak timnas Israel, ia menyinggung-nyinggung sikap Megawati yang kokoh dan telah diikuti para kadernya. Ibu Mega sudah meletakkan bagaimana berpolitik ini kokoh. Ini yang kemudian juga terjadi, bahwa seluruh kader-kader PD Perjuangan itu bersikap kokoh atas dasar keyakinan, bukan berdiri atas dasar elektoral yang sering kali dipermainkan oleh berbagai tarik-menarik kepentingan. Pak Koster, Pak Ganjar, dan juga kader-kader PD Perjuangan yang lain telah menunjukkan sikapnya yang kokoh secara ideologis. Kami bertindak bukan atas dasar kalkulasi elektoral. Terkait dengan bola Israel, saya tidak menolak tim Israel ke Bali, tapi menolak kehadiran tim Israel bermain di Bali. Kejuaraan dunia U20 tetap berlangsung. Saya yakin itu hanya pernyataan yang faktanya saja dari Paslon 2. Yang sebabnya di mana rekam jejak Paslon 2 menolak Piala Dunia U20 pada saat menjelang kawin Piala Dunia. Harap tenang. Dan itu sebuah pembangkangan dan sebuah subordinasi. Gubernur Bali, Wayan Koster mengirim surat ke Menpora menolak timnas Israel bertanding di Pulau Bali pada Piala Dunia U20 nanti. Surat itu menjelaskan alasan Bali menolak menjadi lokasi pertandingan timnas Israel. Wayan Koster menjelaskan penolakan itu dilakukan untuk menghormati hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan negara lain di dunia, khususnya yang berkaitan dengan Israel. Ganjar pun seperti lupa dan berkelit terkait suara penolakannya terhadap timnas Israel. Ia mengatakan hanya menginginkan dibentuknya co-host sehingga hanya Israel bermain di negara lain.
Saya boleh sampaikan ada di awal-awal yang waktu itu saya berkomunikasi sebelum saya berstatement kepada seluruh kementerian termasuk PSSI adalah peluang-peluang umpama co-host. Sebelumnya ada event internasional yang melibatkan Israel yaitu IPU itu tidak ada penolakan. Jadi kami olahraga dibawa ke politik sebaiknya tidak elok ya. Sebagai pemerintah gubernur, sebagai pemerintah daerah, sebagai perwakilan pemerintah pusat, itu merupakan hal yang tidak baik untuk dicontoh. Tudingan politik ikut campur dalam hajatan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tampaknya sulit untuk dibantah. Mengingat dalam beberapa event olahraga yang digelar di Indonesia sebelumnya, kontingen Israel juga hadir sebagai peserta dan tanpa ada protes. Bahkan gelaran International Parliamentary Union di Bali pada tahun 2022 juga berlangsung tanpa ada protes. Emang menyedihkan itu soal Piala Dunia, gimana ceritanya? Ya sebenarnya Piala bukan masalah menyedihkan ya. Kita kan baru bangkit dari COVID, itu kan pelaku usaha, pelaku pariwisata itu kan lagi berharap ya. Piala Dunia itu lagi berharap. Udah ada yang booking hotel, udah ada yang jadi guide, udah jadi supir, udah enak kan? Stadion diperbaiki. Ya, stadion diperbaiki, negara mengeluarkan uang banyak, Pak Jokowi merevitalisasi stadion. Bayangin, tiba-tiba dicampur adukkan dengan politik, dengan gayanya. Tidak mau Israel bermain di Bali. Emang siapa lu? Urusan luar negeri bukan kewenangan gubernur. Urusan luar negeri itu kewenangan pusat. Luar negeri, agama, fiskal, keamanan, pertahanan. Nah itu urusan pusat. Bukan urusan gubernur. Jangan campur adukkan. Sementara itu di Bali, komunitas peduli Timnas Sepak Bola Indonesia Bali menuntut Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Dua orang kepala daerah inilah yang menjadi penyebab gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Aksi protes komunitas peduli Timnas Sepak Bola Indonesia Bali ini dilakukan di gedung DPRD Bali. Jika Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo tidak segera meminta maaf, komunitas ini akan membawa masalah lebih besar untuk mendesak kedua kepala daerah asal PDIP ini meminta maaf. Kalau persoalan Ganjar Pranowo sama, kalau beliau bisa minta maaf akan lebih bagus. Kenapa saya fokus kepada Pak Iwayan Koster? Karena saya orang Bali dan saya menganggap dari dua gubernur ini triggernya ada di Pak Iwayan Koster. Karena beliau yang pertama kali ngirim surat kepada Menpora, padahal di sini ada drawing sehingga berakibat drawing batal. Di situ bedanya antara Ganjar sama Pak Koster gitu. Ini adik-adik kita ini, anak-anak kita ini boleh jadi generasi yang beruntung. Tapi boleh jadi mereka juga generasi yang tragis. Karena impian mereka yang paling ultimate itu tim nasional dan Piala Dunia hampir mereka capai kurang dari 2 bulan lagi. Sudah di depan mata, kurang dari 2 bulan lagi dan sirna sekarang. Jadi buat saya itu tragis, kejam buat mereka. Harusnya tanggal 20 Mei, pas hari kebangkitan nasional, mereka itu main pasti. Karena posisi tuan rumah pasti main di opening. 20 Mei kebangkitan nasional. Tapi yang jadi sekarang ambiar kan, boro-boro kebangkitan nasional. Mereka nggak bisa merasakan itu. Dan tadi mereka bilang, kami ini cuma pengen main bola. Mereka nggak sekedar main bola. Mereka main bola pakai lambang Garuda di dada dan merah putih. Jadi ini anak-anak muda terpilih yang mewakili Indonesia. Mewakili sekian juta rakyat Indonesia. Mereka patriotis loh. Belum lagi bandara ditolak. Bandara yang udah masuk PSN ditolak. Itu kan baru satu saya omongin, bandara yang ditolak. Emang bisa gubernur menolak kayak begitu? Iya dia menolak. Buktinya ya perintah bosnya. Ya. Mau dibikin lapangan terbang. Ngamuk saya panggil Koster. Enak aja aku bilang, hanya untuk nguntungin pariwisata. Enggak. Yang paling parah, Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia waktu itu datang ke Bali, datang ke Gianyar, melakukan kunjungan kerja, membagikan, artinya bertemu dengan masyarakat. Ada kadernya, calon Bupati Gianyar sekarang namanya Agus Mayastre. Dia meng-WA di grup WA semua kepala desa dan perwakilan desa dan klien adat untuk tidak hadir di acara Pak Jokowi, dilarang hadir di acara Pak Jokowi. Bayangin tuh, seorang bupati melakukan subordinasi pembangkangan kepada seorang presiden. Jadi kalau kita bayangin Presiden Prabowo, lalu mereka
Presiden Prabowo, kalau dia yang beda jalur, kalau program makan siang bernutrisi yang lain, terus Pak Prabowo datang dilakukan hal yang sama, bagaimana? Siapa yang rugi? Rakyat Bali atau siapa?